Selamat menempuh kebiasaan baru, itulah tema Rosi malam hari ini. Dan keberhasilan tiap daerah untuk menghentikan penularan atau pandemi COVID itu akan sangat tergantung dari kepala daerahnya masing-masing. Selain Pak Muldoko dan Prof. Wiku, saya juga ingin mengundang Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno, dan juga Bupati Tegal, Umi Azizah. Karena Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru di kabupaten kota diserahkan pada masing-masing kepala daerah. Untuk melihat seperti apa penerapannya, saya telah mengundang dua kepala daerah dari Sumatera Barat dan dari Tegal. Selamat malam Pak Irwan, selamat malam Bu Umi. Selamat malam Mbak Rosi. Saya ke Bu Umi dulu. Bu Umi, wakil Bupati Tegal mengatakan Kabupaten Tegal ini udah dari dulu menerapkan new normal sebelum daerah lain menerapkannya. Kota Tegal, maaf. Kalau saya Kabupaten Tegal. Wakilnya Ibu, Wakil Bupati Tegal mengatakan itu. Sorry, maksud saya wakilnya Ibu, Wakil Bupati Tegal mengatakan sudah menerapkan new normal sebelum daerah lain menerapkannya. Apa yang Ibu lakukan dan waktu itu apa? Sense sebagai pemimpin seperti apa yang Ibu lihat bahwa kita langsung new normal aja? Iya. Begini, mempertimbangkan bahwa luasan wilayah Kabupaten Tegal juga jumlah penduduk yang sangat banyak, hampir 1,5 juta. Kami segenap gugus tugas musyawarah untuk mengambil kebijakan tidak menerapkan PSBB. Nah, prinsip bagi kami adalah bagaimana agar masyarakat tetap produktif, akan tapi aman dari COVID. Oke. Ya. Waktu itu apa? Jadi apa yang Kabupaten Tegal lakukan? Ya. Semenjak adanya COVID-19, dengan modal sosial yang luar biasa, masyarakat kami semangat gotong royongnya ini sangat membanggakan kami. Kami gencarkan melakukan sosialisasi dan seluruh elemen masyarakat bahu-membahu untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Iya. Jadi apa Bu? Maaf saya potong supaya Ibu bisa kami dapat jawabannya. Jadi apa? Apakah karena tidak menerapkan PSBB tapi langsung pakai masker, langsung pasar-pasar dibikin berjarak, itukah yang dilakukan? Ya, belum. Pertama itu kami membagikan masker dulu di pasar-pasar. Sambil gencar kami lakukan sosialisasi, membuat rekaman, kemudian di setiap lampu merah itu kami juga setel rekaman kami untuk menerapkan protokol kesehatan. Oke, itu pasar nggak ada yang ditutup ya Bu? Tidak. Nggak ada ya, karena nggak ada PSBB, hanya sekolah ya? Iya, sekolah sama pariwisata. Oke, ya. Karena sekolah menyangkut anak-anak ya? Iya. Pariwisata karena takut ada kerumunan. Oke, ya. Saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, Sumatera Barat ini kan masih dalam zona kuning, tapi Pak Irwan sebagai Gubernur Sumatera Barat sudah membuka pariwisata. Gimana, apa nggak melihat ini cukup tinggi resikonya Pak Irwan? Jadi Mbak Rosi, kita di Sumatera Barat itu sebetulnya mengikuti kriteria dari WHO dan juga tentu dari gugus tugas. Ada 15 indikator dan kemudian kita sudah melihat bahwa kami di Sumatera Barat mampu mengendalikan virus COVID di kota-kota dan juga di kabupaten. Seperti contoh misalnya sudah 3 minggu kita RT-nya di bawah 1 dan 18 kota kabupaten dari 19 juga di bawah 1. Padang sebetulnya yang masih menambah positif COVID itu juga dalam 2 minggu cuma sehari yang 1 RT-nya. Jadi sebetulnya kita berani membuka wisata karena kita sudah siap dari sisi mampu mengendalikan virus COVID. Dan kemudian kami juga punya pendekatan untuk wisata karena testing kita itu luar biasa, tiap hari bisa masif, bisa sampai 2.000 spesimen. Sehingga kita tidak lagi PDP, ODP, OTG, tapi pelaku wisata itu kita swab, baik hotel, restoran, dan tempat-tempat wisata, dan juga para wisatawan yang datang, itu juga kita swab PCR. Jadi sekarang di airport BIM, setiap datang walaupun dia pakai rapid test, kita swab untuk PCR sehingga kita pastikan
para wisatawan datang ke Sumatera Barat dengan 2 syarat, yaitu dia sehat COVID dengan PCR swab negatif, dan kemudian dia mengikuti protokol kesehatan. Oke. Sehingga kita berani membuka, dan itu sudah disepakati oleh semua stakeholder di bidang wisata. Oke, Pak, ada Pak Muldoko di sini, Pak Irwan, Bu Umi, juga ada Prof. Wiku dari gugus tugas. Pak Mul, bagaimana pemerintah pusat melihat kepala daerah memiliki inisiatif-inisiatif dan pilihan-pilihan kebijakannya yang bisa saja berbeda satu sama lain? Ya, memang semuanya sangat tergantung dari wilayah masing-masing ya. Justru yang kita inginkan adalah ada inovasi-inovasi yang muncul dari daerah-daerah itu, karena yang lebih memahami situasi dan kepala kondisi kepala daerah kan. Untuk itulah di dalam sidang kabinet hampir evaluasi tentang perkembangan COVID, semua kepala daerah diikutkan, khususnya daerah-daerah yang perkembangannya yang meningkat merah, tapi daerah-daerah yang ada penurunan. Itu di situ ada sebuah diskusi ya. Diskusi harus berkembang di situ sehingga saling mempelajari itu. Kenapa kami mengundang Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Tegal? Karena menarik nih, Prof. Wiku. Gugus tugas kemarin kita ketemu sama Pak Doni berdiskusi dan juga secara terbuka gugus tugas mengatakan aktivitas terakhir yang direkomendasikan untuk dibuka, yang paling akhir itu adalah pariwisata dan sekolah sebenarnya. Tapi justru dari 2 daerah ini membuka tempat itu lebih awal. Sumatera Barat pariwisata, tadi Pak Irwan sudah mengatakan, Bu Umi sebagai Bupati Tegal sudah membuat simulasi terhadap sekolah. Bu Umi nggak ngeri ini soal anak-anak, Bu Umi? Ya, memang melalui tahapan. Pertama, ketika kami mengambil keputusan akan menyelenggarakan simulasi di SMP dan SD, stakeholder lembaga pendidikan itu kami undang termasuk komitenya. Artinya kami musyawarah ketika komite yang mewakili wali murid itu sepakat, ya kita selenggarakan, ketika tidak juga tidak diselenggarakan. Di mana tujuan kami menyelenggarakan simulasi tidak lain adalah ikhtiar sebagai upaya untuk memulai menerapkan protokol kesehatan di sekolah, karena sekian lama anak-anak itu kan kita liburkan. Nah, agar nanti pada saatnya masuk sekolah, anak-anak sudah terbiasa dengan tatanan baru ini. Nah, sehingga simulasi ini setelah selesai kami evaluasi bersama, dan jujur ketika saya tanya kepada anak-anak, "Nak, gimana kemarin di rumah?" "Sedih, Bu." "Kenapa?" "Kangen, kepengen ketemu dengan teman, kepengen ketemu dengan..." Pastilah, Bu. Jangankan anak kecil, kita semua juga kangen ketemu teman. Tapi gini, Bu Umi, kami belajar daring ya. Ini ikhtiar, Ibu Umi bilang ikhtiar, tapi saya agak tetap mencemaskan karena ini kan menyangkut anak-anak. Simulasi tentu akan berbeda dengan praktek kesehariannya. Contoh aja misalnya pakai masker gitu. Kita kan apakah harus ada satu guru, nggak mungkin mengawasi satu anak. Maskernya temennya lucu sama kayak bekal, boleh bagi nggak? Dia lihat masker temennya lucu, boleh gantian nggak? Kan anak-anak, Bu. Apa nggak terlalu beresiko sekolah itu dibuka terlebih dulu? Apalagi ini Jepang misalnya, sekolah dibuka lebih dulu, muncul klaster baru. Makanya simulasi ini kan untuk mengetahui sejauh mana ikhtiar kami nanti bisa diterapkan oleh anak-anak. Kami evaluasi. Di dalam pembelajaran itu kami buat shift. Ketika satu kelas ada 30 anak, maka yang masuk hanya 15 anak. Ya, hari ini 15 anak masuk dari urutan nomor 1 sampai 15. Besok paginya yang berangkat urutan 16 sampai urutan 30 seperti itu. Ya. Dan betul-betul kami terapkan protokol kesehatan yang ketat. Oke, Prof. Wiku ada pesan nggak soal pembukaan sekolah buat Bu Umi? Kalau saya lihat dari Pak Irwan dan Bu Umi, ini salah satu contoh kepala daerah yang bertanggung jawab dan tidak serta-merta membuka, mengetahui datanya dan siap untuk melakukan perbaikan. Makanya dilakukan simulasi, kan punya dashboardnya adalah data.
Kalau ternyata dibuka kasusnya naik, pasti beliau akan menutupnya. Jadi karena sudah yakin disimulasikan dan terkendali, maka dilakukan itu. Itulah yang harusnya dilakukan oleh para pimpinan daerah, melakukannya secara bertanggung jawab, punya kendali. Jadi bukan berarti gugus tugas merekomendasikan pariwisata dan sekolah sebagai tempat yang dibuka paling akhir, bukan berarti itu harga mati untuk kepala-kepala daerah yang melihat potensi itu tetap bisa dibuka awal. Kami mengingatkan bahwa sekolah itu potensi tingkat penularannya paling tinggi, dampak ekonominya paling rendah. Jadi kalau dibuka yang terakhir, kan banyak hal yang tingkat penularannya lebih rendah, dampak ekonominya lebih tinggi. Itu yang dibuka duluan. Gitu. Ya, Pak Irwan, saya membaca pernyataan Pak Irwan terkait dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih belum mengizinkan anak-anak untuk bersekolah. Yang saya baca dari pernyataan Pak Irwan, jika diterapkan daerah zona hijau di Sumbar, tentunya kita tidak ada yang bisa buka kembali sekolah karena di Sumbar seluruh daerah yang kena, sudah seluruh daerah mencatatkan kasus positif. Apakah kalimat Pak Irwan ini sebagai juga keinginan untuk biar sekolah lebih cepat gitu dan nggak mau jangan nunggu daerah zona hijau untuk buka sekolah? Itukah tangkapan yang benar? Jadi Mbak Rosi, saya juga bertanya tentang definisi zona hijau. Saya pun sudah langsung tanya kepada Pak Doni Monaldo, Ketua Gugus Nasional, bahwa zona hijau itu adalah daerah yang tidak ada satupun COVID positif di daerahnya. Kami 19 kota dan kabupaten itu sudah terpapar semuanya. Jadi tidak mungkin disebut zona hijau. Oleh karena itu kami semuanya dari seluruh kota kabupaten itu zonanya zona merah. Nah sekarang sudah beranjak menjadi orange dan kuning. Justru saya melihat catatan itu yang merah itu mungkin Padang. Karena Padang sebelum terakhir masih nambah 4, 5, 8, terakhir hari ini 5. Tapi 18 kota kabupaten itu 3 minggu ini tidak nambah satupun. Termasuk 2 minggu terakhir. Dan tingkat pertumbuhannya 100% udah banyak. Kota kabupaten tidak lagi yang 0 positif COVID. Tapi masuk akhirnya nggak bisa ke hijau. Tetap masuknya adalah ke kuning. Nah, orange mungkin kalau pikiran kami 7, kuning ada 11. Jadi tidak mungkin kami membuka dengan definisi oleh Bapak Mas Menteri Pendidikan yang menyebutkan zona hijau baru bisa buka. Jadi kami sudah rapat dengan para bupati wali kota. Kita akan bicarakan ini nanti di awal Juli. Tapi kelihatannya kita akan tidak membuka pendidikan untuk di tahun ini. Dengan pendekatan bahwa kami masih ada yang positif walaupun terkendali. Kecuali definisi dari pemerintah merubah zona hijau itu boleh yang sudah dulunya positif kemudian menjadi tidak ada. Oke, terlepas dari itu, jadi apa keputusan sebagai Gubernur Sumatera Barat, sekolah di Sumatera Barat tidak dibuka di tahun ajaran baru ini? Keputusan nanti dengan Bupati Wali Kota di awal Juli. Kemarin minggu lalu kita rapat, itu sedang memberikan beberapa pandangan. Jadi kami tetap akan menunggu pakatan bersama para Bupati Wali Kota. Ya, terima kasih. Kami masih akan kembali, jadi tetap bersama kami di sini, Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tegal Ibu Umi Azizah. Kami kembali sesaat lagi.